harus dihormati. Warung-warung tutup. Karena orang puasa itu gila hormat. Awas kalau tidak menghormati orang puasa. Meskipun orang ma'iyah ambil yang sebaliknya. Orang berpuasa itu agar dia bisa mendidik dirinya untuk menghormati orang lain. Dan begitu. Justru kita yang menghormati. Jangan saja yang dihormati, saya yang akan menghormati Anda. Kamu tidak usah cintai aku yang mencintaimu. Munul di. Gitu di. Kalau kamu nunggu ada cewek cinta sama kamu, tidak akan ketemu. Yang penting kamu cinta sama dia. Itu dia gak ketemu di kaono wes. Wes kono sing cinta wes baba wes itu loh. Wes tidak daripada putus asa loh di selama-lama. Dia oke, terakhir sekali. Jadi mudah-mudahan ini bisa merilekskan teman-teman dari Panwaslu. Ada dua hal yang kedua gini. Kalau orang intelijen itu kan punya 4 level cara memandang sesuatu. Ibaratnya kalau Anda wartawan, Anda tidak akan memberitakan sesuatu yang Anda sudah tahu dan publik sudah tahu, gitu ya. Itu standar itu nggak perlu it's not a deal. Ya. Ada yang kedua yang harus Anda cari, yaitu yang harus Anda beritakan, yaitu yang publik belum tahu tapi Anda sudah tahu. Jadi yang pertama, publik tahu, Anda tahu. Yang kedua, publik belum tahu, Anda kasih tahu dan Anda beritakan. The third, yang ketiga adalah publik sudah tahu, wartawan belum tahu, maka wartawan turun ke lapangan. Dia cari tahu apa yang sudah diketahui. Oh mungkin publik yang sini belum tahu apa yang diketahui oleh publik sana, maka diberitakan. That's the third. Tapi ma'iyah adalah supra intelijen. Yang kita cari dan kita lahirkan di setiap ma'iyah adalah yang publik belum tahu dan kita juga belum tahu. Dan kita baru tahu setelah berma'iyah di sini. Betul enggak? Betul enggak? Itu baru manusia. Kalau belum seperti itu belum manusia, belum akal namanya. Belum. Saya ini orang Indonesia nggak ngerti bedanya akal karo utek. Nggak ngerti apa itu akal, apa itu pikiran, apa itu otak. Belum ngerti. Mana misalnya RAM-nya butuh berapa giga. Untuk koridor yang ruwet seperti itu butuh berapa. Prosesornya butuh tingkat apa. Kita nggak tahu. Kalau gitu akal itu yang RAM-nya apa yang software-nya. Kita belum tahu. Nah, tolong kita pelajari lagi. Sebab jangan lupa ayam juga punya otak. Anda juga punya otak, tapi ayam tidak berpikir, Anda berpikir. Karena akal itu bukan hardware. Akal itu ketika Cak Dil tadi mengatakan kebudayaan, pendidikan, politik, agama menyediakan ruang untuk perjodohan antara makroba dan mikroba dan benih. Di dalam diri kita itu juga terdapat tanah yang luas, sungai yang panjang, dan lautan yang tidak terbatas. Di situ kita ciptakan ruang-ruang untuk perjodohan-perjodohan. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk nafsu menjodohkan dirinya. Dia sendirian ya? Tilang ini. Kedapur, tak gawe Akhirnya dia bikin tiar, Big Bang. Bikin cahaya. Dari cahaya terjadi pusaran-pusaran, terjadilah pancaran sekian miliar matahari dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucu, planet-planet, satelit-satelit. Kemudian diciptakan makhluk-makhluk di atasnya. Dinosaurus, dia bikin ini itu. Kemudian dia bisa bercinta. Wahai hambaku, aku turun kepadamu mulai paruh kedua setiap malam. Aku langsung turun kepadamu dengan membawa 2 keranjang. Yang satu keranjang berisi ampunan, yang satu keranjang berisi rizki. Setiap dini hari Allah kembali ke rumahnya yang misterius, kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan, dengan hati yang sedikit kecewa. Yang kantong rezeki habis, yang kantong ampunan loh, gak ono sing njaluk belas.
Jadi kantong ampunannya juga digawa buat ini. Kantong rezekinya mas sekarang ini. Oh, alah gak menungso pisan badok kae. Minta rezeki tok, tidak ada yang minta ampunan. Padahal dia bawa dua kantong, dua keranjang, yang satu ampunan, yang satu rezeki, yang ini entek. Sing ampunan ini wah ndak habis-habis, padahal di dalam satu keranjang ampunan terdapat 5 peti. Yang satu ampunan untuk prosedur ghafar, satu ampunan untuk prosedur ghafur, yang satu afu, yang satunya lagi rauf. Bahkan ada 5, yang satunya lagi wadud. Dengan kasus yang bermacam-macam. Orang yang suka kencing di tembok-tembok dikasih ghafur. Dan itu salah satu karakter bangsa Indonesia yang harus dipertahankan sampai kapanpun. Jangan sampai sudah menjadi gubernur terus menghentikan hobinya untuk kencing di tembok. Terutama kalau naik bis malam, berhenti di pinggir jalan, turun semua penumpang dan berjajar. Itu pemandangan yang sangat disukai malaikat. Wah, nak sing mendowo kok. Allah indahnya manusia. Maka masa Tuhan bikin Al-Quran hanya untuk orang Islam, hanya untuk MUI, hanya untuk NU Muhammadiyah? Lalu bes gimana dong? Al-Quran untukmu semua. Bahkan untuk pohon-pohon, untuk daun-daun, untuk semuanya. Gunung-gunung bisa berbicara kalau engkau mengerti bahasanya. Maka tanamlah semua dengan kasih sayang. Nah, sekarang terakhir saya ngomong soal Cak Dil. Dia bilang, dan saya gembira malam hari ini terhadap ungkapan-ungkapannya Cak Dil, karena saya mengikuti hidup dia ini kan sudah 50, hampir 60 tahun. Jadi kalau Anda baca buku saya yang dari pojok sejarah itu kan ada kata Dil, itu dia. Jadi saya nulis di Belanda dalam keadaan mengalami apa yang dialami Iswan tadi, menyiasati bagaimana hidup tidak secara Eropa dan Amerika. Dan Iswan saya kira seharusnya sebelum ke Kanada dulu konsultasi dulu ke saya, karena untuk menghemat itu dia masih kurang maksimal. Kalau saya hidup di Amerika, saya hanya membutuhkan 1/4 dari rata-rata orang Amerika. Saya dapat uang sekitar $1.300 per tahun, dan saya menggunakannya tidak lebih daripada $400. Karena saya sewa rumah, tempat apartemen di pojok bawah yang hampir nggak pernah ada yang mau nyewa, karena pernah ada orang bunuh diri di situ. Jadi pada takut di situ. Jadi seharusnya sewa apartemen sekitar 300-325, saya sewa 75. Karena memedinya kan. Nah, orang-orang itu karena saya kurang bisa berbahasa Inggris, tapi kalau sama hantu kok gak iso cara Jawa, iya hantu capopo kan. Orang-orang kau macam-macam karo aku kan ya. Hantu kok primordial. Jadi saya di Itali, di rumahnya istrinya Mussolini itu disuruh ngilangin hantu sama pakai raja, pakai teriak-teriak, dan bahasa Jawa saya kelilingi ini kan macam-macam cok kan ya, macam-macam di depan karo aku kan Jombang ini macam-macam. Hantu nih bukan takut, bingung iki apa ya. Ya Allah. Di Australia, rumah duta besar itu 3 tingkat. Duta besar Indonesia itu dia baru bertugas seminggu di sana, dapat seminggu dia pergi dari rumah itu, nggak berani karena dia masih 9, istrinya masih di Jakarta. Tapi 3 malam berturut-turut istrinya datang. Jadi dia enak-enak tidur, jam 1 malam istrinya buka pintu, "Mas, nggak ingin ini malam-malam nggak enak," gitu. Wah, lo bojoku di Jakarta kok ada kene. Wah, udah dapat seminggu dia lari dari rumah itu. Kebetulan saya sama Kiai Kanjeng datang langsung taruh rumah itu. Itu langsung keliling kita biar ini.
Rene, ayo Rene. Ya apa sih raimu ya apa raimu. Gitu kita. Nah, itu kan orang itu kalau takut kan menakut-nakuti duluan daripada ditakut-takuti. Jadi saya itu begitu. Pokoknya sebelum ada apa tak penting sih. Ayo metu lawan. Ayo. Akhirnya enggak dia. Saya belum pernah didatangi hantu dimanapun karena bagi mereka saya ini hantu. Jadi mereka. Loh, ini tenanan. Jadi kita ngilangin hantu di Itali, di London, di 2 tempat, terus di Canberra itu kita hilanginnya cara itu mang. Karena Islamianto, yo anak dia gandeng 3 orang tuh pingsan karena dia lihat makhluk macam-macam, wah teriak buat pingsan. Akhirnya oke, ya kamu minum dulu, beres, tak ajak masuk lagi, pintu tak tutup dari tak kunci kunci yang tak bawa, terus gelap pekat di dalam situ wes saya mate urip gelut. Kamu duduk di sini, aku keliling sepojok. Nanti kan, ayo singkitan kan. Ayo sembunyi, ayo sembunyi. Padahal lagi garo apa-apa, pokoknya peteng kan. Oh sama hantu kok ruwet. Hantu kan karanganmu sendiri. Ya kamu ngarang yang lain, adegannya ditambahi dengan marah-marah gitu. Saya sudah praktek, jangankan hantu. Polisi Belanda 2 tahun saya tidak membayar tiket apapun. Kereta bis nggak bayar. Kamu dulu kaya raya karena ngerampok nenek saya. Kok sekarang saya datang dengan duit saya sendiri harus bayar tiket kereta bis? Nggak mau saya. Bener-bener nggak pernah bayar saya. Sekali ketahuan mas, ono operasi mencolot jeruat di tengah pinggir sawah itu, melaku aku begitu. Yang kedua, ketahuan saya bisa ngelindung, saya bisa menyelinap turun. Yang ketiga mas, udah di depan saya gabungan bu polisi sopo gabungan depan set kena ini $250 Gulden, belum euro pada waktu itu. Terus ya tapi kan saya kan sayang sama Allah dari dulu. Dalam hati saya, inilah saatnya engkau membuktikan cintamu kepada aku. Terus kepada siapa lagi ya Allah? Keluarlah tasawufku kan gitu. Begitu, hai, gitu. Nama mas. Ngomong apa sampean? Gak jelas ngomongnya itu. Sedikit kamu gak jelas. Apa sampean? Terus polisi ini bingung. Beres aku dianggap orang gila ya toh. Di Indonesia orang bodoh dikalahkan oleh orang pandai. Orang pandai dikalahkan oleh orang kaya. Orang kaya dikalahkan oleh orang berkuasa. Orang berkuasa dikalahkan oleh orang sakti. Orang sakti dikalahkan oleh orang gila. Ya, kamu kaya ya enggak, berkuasa ya enggak, pinter ya setengah-setengah, hebat ya enggak, wes gendeng ae lah. Oke, Cak ini saya ingin ngomong terus terang ya. Saya ini ngomong masalah sosial itu sebenarnya karena dia tidak mau aja. Sebenarnya ahlinya dia. Silaturahmi dia ke seluruh Indonesia. Itu orang nggak pernah sakit selama saya mengenal Adil. Dengan badan yang sekurus itu dia punya energi silaturahmi yang tidak bisa saya bayangkan. Dari Jombang mau ke Jogja, mampir Jember. Dan itu sampai sekarang. Ini bisa besok pagi ke Bogor, aku tak nang Banten, saya bisa itu. Dia energinya luar biasa dan dia ilmu sosialnya tidak tertandingi. Cuma kenapa dia tidak mau nulis? Dulu saya marah, kenapa kamu itu yang lebih pintar nulis dari saya? Tapi dia tidak mau nulis. Jadi dia mengatakan sejak tahun 76 dia sudah putus asa sama media massa. Sementara saya membutuhkan 30 tahun kemudian baru putus asa. Dia sudah lebih dulu putus asa dari saya.
Jadi teman-teman sekalian, saya sangat gembira pada malam hari ini karena KC malam hari ini insya Allah adalah KC yang tidak hanya terbaik tapi penuh berkah. Penuh berkah. Tidak pedulilah soal Jokowi kan soal kecil, soal Foke kan soal kecil. Ya sudah kita asuhlah mereka seperti mengasuh taman kanak-kanak. Tidak ada masalah. Indonesia itu panjang. Indonesia itu bangsa yang tidak bisa dijajah. Mereka acting terjajah, tapi tidak terjajah. Tidak ada masalah. Sepak bola tidak perlu menang. Untuk apa menang? Menyengsarakan orang yang kalah. Kita tarik pemain-pemain dari Brazil, Uruguay, dari Jepang, Korea, semua bermain di Lamongan, di Gresik, di Jepara, di Sidoarjo. Senang mereka bermain di sini, betul nggak? Gajinya kita besar-besar, kita sekian kali lipatkan dari pemain-pemain lokal, kita ambilkan dari APBD negara kita, negara penuh kedermawanan. Tidak ada masalah. Perkara kita sendiri tim nasionalnya kalah, loh. Memang untuk apa menang? Menang itu kan hanya menghasilkan sakit hatinya orang yang kalah. Kita bukan orang yang punya kekejaman seperti itu. Untuk apa ikut Piala Dunia itu kan orang-orang yang tidak percaya diri. Kita nggak usah ikut Piala Dunia, kita beres-beres saja. Tidak ada masalah. Indonesia kok dihapusi. Mereka mau dihapusi tapi acting loh, jangan lupa loh. Dan nggak ada trauma. Jadi tadi Mas Iswan mengatakan saya lihat ini sudah apatis. Orang Indonesia orang trauma. Itu kan orang Amerika. Di filmnya jadi pembunuh berantai, membunuh 20 karena kecilnya ditempelengi bapaknya. Gitu-gitulah. Di Indonesia enggak. Kalau waktu kecilnya tidak ditempelengi bapaknya, enggak indah. Untung saya dulu diajar sama bapak saya. Dimasukin kepala saya ke kamar mandi itu, cuk. Dikunci di gudang. Kalau enggak gitu saya tidak menjadi orang yang tegar. Ini ada Indonesia kok. Trauma apa? Kalau trauma gatel, arek trauma apa? Enggak ada di sini orang berbuat apa-apa karena trauma masa kecil apa? Masa kecil yo gak jelas kok. Jangan terlalu meregulasi hidupmu lah. Kamu itu manusia, kamu itu aksani takwim, masterpiece-nya Tuhan. Kamu itu ciptaan yang luar biasa. Kamu itu tidak usah pakai motivasi. Nggak usah membayar 4 juta untuk mendapatkan motivasi. Motivasi kok golek ini. Mau sholat khusyuk butuh motivasi, nggak usah sholat. Kalau di maknya jelas kok, supaya tidak stres, jalannya sederhana, tidak stres. Ya sudah selesai. Kalau kepepet betul nggak bisa berobat ke rumah sakit, ya pokoknya datang aja ke rumah sakit. Yang penting diobati dulu sama dokter. Perkara bayar atau tidak soal kreativitas. Kalau cara marketing beres itu. Begitu diobati, ambil obatnya diambil, nggak bayar langsung pulang. Dikejar siapa? Belum bayar apa? Ya sampean berobat, lah ya mau berobat masuk nang rumah sakit, dikate bengkel lo motor kayak apa? Masa ke rumah sakit kok nggak berobat? Ya berobat ya ke rumah sakit, sampean utek ini marah-marah. Ya kalau gitu bayar, loh. Bayar pakai apa? Ya pakai uang. Loh saya nggak punya uang, kok suruh bayar, utekmu ganti. Di mana-mana bayar itu punya uang. Saya nggak punya uang. Jadi kamu harus mencari bayaran kepada yang punya uang. Saya nggak punya uang. Ngerti nggak? Lurah enak menurut kamu. Sekali-sekali kowe sing ngapusi rumah sakit aja dihapusi terus. Mebar, ditangkap polisi ya ben. Tangkep kok malah gratis semangane. Gitu. Terus nak kira-kira kena kasus hukum apa-apa gendeng. Bagi polisi ini. Ada saya naik bis dari Merak ya, Bagauni, Merak, turun, dikuasai oleh preman-preman, calo-calo, disuruh naik bis paksa, terus bawa ke sisi bukit, di situ disuruh bayar berlipat-lipat. Setiap orang bayar, saya termasuk. Seharusnya katakanlah 100.000, saya disuruh bayar 400, semua kena. Ada bapak tua gendong monyet. Bapak,
Uang tiketnya. Tiket apa? Bapak kan naik bis lah, iya naik bis masuk kereta. 400.000. Kok 400.000? Dari dulu saya tuh bayar ini 50.000. Ya, tapi ini sekarang 400.000, 50.000, 100.000, 50.000. Bapak ngelawan, dendang ngelawan. Maunya apa nih Bapak? Ya saya mau naik terus saya bayar 50.000. Terus akhirnya preman yang lain datang ini, akhirnya dikepung. Begitu dikepung, Bapak ingin lagi. Tenang. Serius ini. Kalau serius, aku matur Kanjeng Sunan Kalijogo. Boleh ya? Kanjeng Sunan Kalijogo. Mundur semua. Nggak bayar deh sampai sulung. Hanya dengan Sunan Kalijogo itu malu. Nggak berani preman lawan Sunan Kalijogo. Di Indonesia itu pokoknya kalau sama tunek kalah lah. Nah, masih banyak cara untuk survive di Indonesia. Krisis opo? Nggak ada krisis di sini ya. Nggak punya rumah, lah sing duwe omah sapa kek dhewe gak duwe omah kok. Pokoknya udah bangsa Indonesia ini top kan lah. Dan udah kita asuh lah SBY, ya enggak pernah dewasa lah dia. Enggak apa-apa. Dia remaja dari dulu sampai sekarang. Namanya manusia ada yang berhasil dewasa, ada grow up, ada never grow up. Dia never grow up. Dia tidak pernah ada di pasukan, dia tidak punya pengalaman infanteri, dia punya pengalaman sebagai komandan batalion di lapangan, di peperangan. Dia jenderal salon. Jangan dituntut untuk menjadi. Dia tidak bisa ya, anak dia. Apalagi dia tidak berkuasa, dia cuma 10% dalam sharingnya. Jadi kamu salah kalau kamu menuntut Pak SBY menjadi presiden yang tegas. Nah sekarang kamu membayangkan lawannya SBY yang tegas Prabowo. Nah, oke, nggak apa-apa, pelajari Prabowo. Umur 7 tahun dia di mana? Sampai umur 14 tahun dia di mana? Bahkan sampai umur 17 tahun dia di mana? Apa yang terjadi pada pelajari? Kenali siapa Prabowo. Gitu loh. Kita pakai untuk mencari ilmu tentang manusia. Gitu loh. Karena Allah meninggikan derajat semua orang yang mencari ilmu. Jadi minimum kita dapat ilmu, dapat pengetahuan dan ketenangan setelah mendapat pengetahuan itu. Besok yang menang siapa Foko lagi, ya enggak apa-apa. Yang menang Jokowi ya enggak apa-apa. Loh kok Jokowi masih wali kota kok boleh nyalon gubernur, ya enggak apa-apa konstitusinya seperti itu kok. Ya bapak Indonesia kok. Indonesia itu enggak apa-apa, nanti dirubah lah. Kapan-kapan kalau pas enggak berkepentingan kan itu kan. Indonesia begitu kok hancur aja kok. Ini hancurnya agak terlalu lama lah gitu. Saya agak protes sama iblis. Iblis, kesuwen iblis. Oh, ini tok ya. Masa gini terus? Kok kamu agak radikal sedikit, Pak, kreatif gitu loh. Masa merusak Indonesia kok pelan-pelan? Kok manusia Indonesia bukan manusia Amerika atau Eropa. Ini bukan peach. Bukan apa namanya, bukan Portugis, Itali, Greece, sama Spain. Ini manusia Indonesia. Kamu cara merusaknya kurang kreatif. Kalau cuma seperti itu tuh tidak rusak-rusak. Lihat mana ada rusak. Berkembang terus ekonominya. Bingung Eropa. Maka Indonesia ini makanan makin banyak. Di mana-mana makanan. Ngitung Ciro warung, Nerven Fresh. Saking bingungnya badok kayak begini. Tapi saya kira manusia Indonesia akan mengagetkan dunia pada suatu hari. Setelah semuanya Cina Londo kari sak jodoh wong Jawa kari separuh ibaratnya ya. Itu kene iki lho kok gormati kan. Lho mosok ngono tok mati. Itu wanita Indonesia diperkosa Belanda 350 tahun. Sing memperkosa wis sing wedok empun ta. Monggo sampean disikecaken pun monggo mboten apa-apa. Monggo. Monggo. Enggak apa-apa diperkosa. Enggak ada kapok orang Indonesia kok kapok. Udah ini orang gila. Jadi karena dulu Anda ini turunan mulai generasi keempat sesudah Nabi Adam itu ada orang anaknya Nabi Sis namanya Anwar, kakaknya namanya Anwas. Yang Anwas ini kemudian menurunkan jadi orang Barat, orang Yahudi sama orang Arab. Nah anak yang kedua itu istrinya Nabi Sis itu dimasukin iblis.
Jadi iblis menjelma pura-pura jadi istrinya Nabi Sis, ditiduri, lahirlah Anwar, lahirlah orang Indonesia, campuran antara manusia, malaikat sama iblis. Ini gak percaya, kalau anak dewe tenang. Jadi Anda itu begitu mudah menggabungkan iblis sama malaikat itu menjadi pengantin dengan penuh keberanian. Tiba-tiba jadi muslim semua kalau Ramadan. Betul enggak? Anda berani di depan Ka'bah itu menipu orang. Di depan Ka'bah itu berani. Gimana? Itu sampai malaikat di dewe itu jam-jam sopo gitu. Ini anak buahnya Muhammad. Gak bisa apa-apa kita kalau sana Muhammad. So, anak Muhammad ini kinasihnya Allah. Barang siapa ikut dia akan mendapat hukum khusus dari Allah. Namanya syafaat. Jadi malaikat gak berani apa-apa, gak bisa bertindak dia sama bangsa Indonesia. Ini tenanan. Jadi gue nek kepeksa ngono iku wis pokoke apa carane. Bismillah ta'ala ini beliau sampai kan dan anak buah sampai gak sampai meloi. Dia anak buah Muhammad. Syafaat nih. Tapi ngerampok, maling, selawatan sih. Baru nyiapno gitu dia pang-pang. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Wis bingung malaikat itu. Iki jelas kate maling tapi nyebut-nyebut Muhammad. Ini gak wani karo Muhammad rek. Saya kira sukses malingnya. Sorry, saya bawa kemana-mana Anda. Mudah-mudahan bulan depan Cakdil betul-betul nasinya kita makan. Amin. Nah, teknisnya entah bagaimana, dan saya bergembira karena saya mengikuti hidupnya Cakdil ini juga kagumnya luar biasa. Anaknya terbanyak di antara kami bersaudara. Dia adik saya nomor 2. Jadi saya nomor 4, dia nomor 6. Itu tidak sekolah. Begitu ayah saya meninggal, saya sampai kakak saya sampai Adil nggak sekolah, semua langsung berhenti sekolah. Dan itulah yang menyebabkan kita bertemu di sini. Kalau waktu itu saya sekolah, kita tidak bertemu. Jadi mulai hari ini tolong nggak usah sekolah. Ya ini senangnya kalau Anda tidak berani eksperimentasi logika, ya Anda bingung menghadapi kehidupan. Anda harus siksa, harus berani sana sini dibolak-balik nggak karu-karuan, meskipun berakhir pada keputusan yang paling sehat untuk kehidupanmu. Itu ya kira-kira ya. Yo, saya kira kita butuh waktu sahur agak panjang, jadi kalau boleh kita langsung akhiri aja. Dan tidak usah tanya jawab ya, bulan depan aja ya. Bismillah ya. Kalau kita berdiri bersama-sama, kita minta doa kepada Ustaz Nur Somad supaya kita bisa cepat sahur.